Abraham do pasangaponku, Yesus Tuhan kin, holongmu ale Tuhan, patur sahon golukin, goranmu mahu puji tong-tong. Sai pasir sir mahanami, gabena toru maruhur, janana marhabiaran banina. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan kakak guru sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah, kakak akan menyapa adik-adik semua. Hai, halo, apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha, aku cinta Yesus. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kita nyanyikan sekali lagi, anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
doa pembuka. Sebelum itu kita bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ibagas goranune bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoi napasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Doding kona siamma iya, doding kona siamma puji-pujian bani, sap kona siamma gan korja halongangan niin. Maramoga-moga mana siam ibagas gorani napasingin, mermalas ni urma sagala si pindahi Jahoba. Martonggo mahita hamnai bata paridop ni uhur natar sulur, domma ipasir sirham haluahon apa hagoluhon, marite pakop-kopon ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Naso ongga ni idah ni mata, naso ongga binoge ni pinggol, anjaha naso ongga tubuh ibagas uhur ni jolma. Aido ipasir sirham benami, jana aido bonani puji-pujian, na ido dikon hanami, ibagas uhur na martarima kasih hubamu, sadokah golu nami. Bamu ma puji-pujian sonari, rosi sadokah ni dokah ni. Amin. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Adalah kesempatan
teman-teman. Shalom. Ada teman aku menyanyi, King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Apa aneh? Binatang bebek, aina panjang kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih. Selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan kita hari ini dari Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jangan lupa dihafal ya teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita duduk dengan baik, dengan sopan, dan sediakan Alkitabnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami kasih dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari yang indah ini kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami di dalam kehidupan kami hari-hari. Tuhan, kami guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami untuk membimbing, mengajari bagaimana untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil di dalam kitab Yohanes. Ayo, perjanjian apa? Perjanjian baru. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sudah semua dibuka? Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Agak panjang ya. Judulnya, Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku
lebih daripada mereka ini, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Kata Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya adik-adik, ini cerita tentang bagaimana waktu itu Tuhan Yesus beserta murid-muridnya ya berada di pantai Danau Tiberias. Ingat khotbah kita hari Minggu yang lalu, yaitu bagaimana kita diajar untuk bagaimana bersaksi. Ya, di sini Tuhan Yesus membuat pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Ya, ada 3 pertanyaan yang akan dijawab oleh Simon Petrus. Adik kenalkan siapa Simon Petrus? Dia adalah di antara 12 murid Tuhan Yesus. Ya. Dan sesudah Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus tinggal 11. Ya, jadi adik-adik di sini dikatakan menggembalakan domba-dombaku. Gembala. Adik-adik tahu gembala? Domba-domba tahu kan? Gembala adalah pemimpin. Domba adalah sejenis hewan. Tapi bukan itu maksudnya. Bukan itu maksud Tuhan Yesus. Ya, kepada Simon Petrus. Mengapa dikatakan menggembalakan? Di sini Simon Petrus ya sebagai pemimpin untuk mengasihi domba-dombanya. Dombanya maksudnya muridnya. Kalau Simon Petrus, karena hampir waktunya kabarkan kabar baik, mengabarkan keselamatan sampai saat ini kepada kita, supaya kita betul percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini tanggal berapa? Tanggal 2 Mei. Nah, kita selalu memperingati tanggal 2 Mei itu sebagai hari apa adik-adik? Ayo coba ingat. Hari pendidikan. Pemimpin pendidikan kita siapa? Masih ingat? Yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya adik-adik, dia sebagai seorang pemimpin, bagaimana supaya pendidikan di Indonesia ini maju? Ya, dia menggembalakan dengan kasih. Ya, jadi dengan kasih. Contohnya yang lain lagi adik-adik tentang menggembalakan domba ini. Adik-adik punya hewan di rumah? Apakah ada hewannya di rumah? Kalau ada hewannya di rumah, apakah dipukuli? Tentu tidak kan? Tentu disayangkan, dimandikan, dibersihkan, dikasih mandi. Nah, harus kita lakukan. Sama kita punya hewan itu bukan dipukul. Jadi setiap kalau kita mengasihi orang lain, harus kita tunjukkan bahwa kita itu sebagai pengikut Tuhan Yesus. Kita itu sebagai yang mengasihi Tuhan Yesus. Ya, dari tingkah laku kita. Kalau ibu kita menyuruh kita
Petrus. Apakah Simon Petrus marah? Tidak. Ya, kadang-kadang adik-adik ada itu orang tuanya berapa kali bertanya, mama ini tanya-tanya aja terus, malas pun aku. Apakah itu jawaban yang bagus? Tidak. Kita harus sabar, belajar sabar. Ya, kalau orang mau belajar sabar, anak yang mengasihi Tuhan. Lakukan saling bagaimana seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, mengasihi. Karena kita lebih dulu mengasihi Tuhan Yesus. Ya, kalau kita sudah mengasihi Tuhan Yesus, tentu kita mengasihi sesama manusia. Mari kita tunjukkan caranya. Ya, mari kita kabarkan berita yang baik ini kepada orang lain. Adik tahu gembala? Domba-domba tahu kan? Gembala adalah pemimpin. Domba adalah sejenis hewan. Tapi bukan itu maksudnya. Bukan itu maksud Tuhan Yesus. Ya, kepada Simon Petrus. Mengapa dikatakan menggembalakan? Di sini Simon Petrus ya sebagai pemimpin untuk mengasihi domba-dombanya. Dombanya maksudnya muridnya. Kalau Simon Petrus, karena hampir waktunya Tuhan Yesus akan meninggalkan dunia ini kembali kepada Bapaknya di surga. Ya, sebentar lagi kita akan memperingati turunnya Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan pekerjaan kepada muridnya supaya menjadi saksi, supaya mengabarkan keselamatan kepada orang lain. Nah, jadi kenapa sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus? Karena Tuhan Yesus pernah juga bertanya kepada Simon Petrus sebelum dia disalibkan. Tapi apa jawabannya? Simon Petrus tidak melakukan, tidak mengasihi Tuhan Yesus. Dan sekarang setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mengulang kembali pertanyaan kepada Simon Petrus. Jadi Simon Petrus pun dia sangat sedih. Kenapa sampai 3 kali aku ditanya? Ya, jadi di sini adik-adik, Simon Petrus sangat mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus? Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, mari kita lakukan. Bagaimana cara mengasihi Tuhan Yesus? Ayo adik-adik, bagaimana caranya mengasihi Tuhan Yesus? Apakah hanya dari mulut saja? Tidak dilakukan dengan perbuatan. Harusnya dilakukan dengan perbuatan. Contohnya, misalnya ada seorang anak disuruh ibunya dia belajar, ya, dia mau belajar, tetapi besok-besoknya dia tidak mau lagi belajar. Apakah ini mengasihi ibunya? Tentu tidak kan? Kalau kita mengasihi ibu kita, berarti kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Ya, kalau orang mau belajar sabar, anak yang mengasihi Tuhan. Lakukan saling bagaimana seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, mengasihi. Karena kita lebih dulu mengasihi Tuhan Yesus. Ya, kalau kita sudah mengasihi Tuhan Yesus, tentu kita mengasihi sesama manusia. Mari kita tunjukkan caranya. Ya, mari kita kabarkan berita yang baik ini kepada orang lain. Dan ayat ada di situ, ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda. Inilah waktu itu berjalan. Ketika kakak masih muda, kakak masih bisa mengikat pinggang, ya, masih bisa mengerjakan pekerjaan kakak. Tapi ketika kakak sudah tua, tentu bagaimana adik-adik? Tidak bisa lagi kakak mengerjakannya. Tentu kalau kita selama masih muda kita mengasihi orang lain, tentu orang lain akan berbelas kasih kepada kita di hari tua kita. Dia akan menolong kita. Tetapi kalau kita masih muda, tidak
tidak ada kita mau berbelas kasih, tidak mau menolong orang lain tidak akan menolong kita. Ya adik-adik, jadi itulah firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu tentang bagaimana kita menjadi pemimpin yang dapat mengasihi bawahan kita. Misalnya kalau adik sebagai ketua kelasnya nggak boleh marah-marah. Domba-dombanya siapa? Kawanmu, murid itu kawanmu ya. Kamu harus baik. Kalau ada kawannya salah, tegur. Itu namanya pemimpin yang baik, seperti Tuhan Yesus. Nah, walaupun Simon Petrus sudah mengkhianati, tapi Tuhan Yesus tetap baik kepada Simon Petrus. Jadi adik, oke, itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu karena pada hari ini firman Tuhan sudah kami sampaikan. Bukakan hati anak kami supaya mereka saling mengasihi, baik bersaudara, baik kepada orang lain, seperti Engkau Tuhan menunjukkan kasih-Mu kepada kami, supaya kami dapat meniru apa yang Engkau kerjakan Tuhan dan kami lakukan. Adik-adik, kakak akan berikan tugas, gampang loh tugasnya. Mau nggak ngerjakan? Oke, anak yang kecil, kakak bagi aja anak kecil dengan anak besar, ya. Hanya 2 saja tugasnya. Anak kecil lagunya, tahu kan 12 murid Tuhan Yesus? Tahu lagunya kan? Nanti kau sebut dulu nama-nama murid Tuhan Yesus, baru lagunya. Anak kecil ya. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus ya, dan seterusnya. Nyanyikan. Pintar kok, saya lihat-lihat semuanya pintar-pintar. Kelas besar, ayo buat gambar love, ya. Lalu tulis di situ 3 bahasa asing. Apakah bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Mandarin, hanya 3 aja. Katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Tulis ya di situ 3 saja. Itu aja adik-adik. Kerjakan dengan bagus dan ingat, sekali lagi kakak katakan protokol kesehatan, prokes. Jalankan, pakai masker, jaga jarak, jangan pergi ke tempat orang-orang ramai. Kita masih ada lagi COVID-19. Oke, tetap selalu berdoa. Terima kasih.